Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue pengen ngebahas tentang sebuah produk yang lagi rame, yaitu garam Rukiah. Nah, gimana sih garam Rukiah ini bisa rame gitu? Selain karena Bang Ferry Irwandi yang angkat, sebenarnya jauh dari itu, ini tuh penjualan udah gede banget, udah ribu-ribuan ya teman-teman ya. Berarti kan emang produk ini rame banget dan ini marketnya jelas banget ada gitu. Nah, gue nggak akan bahas apa yang Bang Ferry bahas terkait ya keanehannya lah gitu. Gue akan ngasih tau teman-teman semua ya bahwa memang kalau dalam produk itu baiknya itu kita punya satu niche yang memang kita incer aja, di situ aja kita mainnya. Karena dengan kita punya satu niche, kita akan menguasai market itu gitu. Daripada kita ngambil semua market, semua orang suruh beli ke kita, itu jauh lebih susah. Persentasenya akan kecil banget dan apa ya? Pertarungan harga juga akan sangat besar juga di luar sana gitu. Nah, kalau kita punya niche market, itu akan sangat kecil kemungkinan untuk bertarung dengan rival gitu, dengan harga apalagi gitu ya. Akan potong-potong harga itu enggak akan. Dan kita akan punya segmen market yang fokus ke kita gitu dan loyal ke kita. Nah, makanya menurut gua si garam Rukiah ini tuh bener-bener cerdas banget untuk memposisikan dirinya mereka gitu. Mereka ngangkat market Indonesia yang mana mereka masih percaya market Indonesia yang masih percaya magis gitu. Magis dan percaya tentang ya Rukiah memang dipercaya sama umat muslim gitu. Dan gue sendiri pernah merukiah mandiri sendiri gitu. Rumah-rumah gua, diri gue pernah rukiah sendiri gitu, rukiah mandiri. Tapi memang sesuai syariat ya, sesuai dalil gitu, yang pakai cara-cara yang memang Allah turunkan gitu, perintahkan gitu. Gue nggak pakai cara-cara yang gini-gini gitu, garam-garam gini. Nah, mungkin si produsen ini melihat celah dari market yang besar yang nggak ada yang ambil gitu. Akhirnya dibikin produknya, di create sedemikian rupa gitu, akhirnya jadi dan diangkat terus tuh concernnya tentang Rukiah. Akhirnya medianya adalah garam bukan air gitu. Dan pinter sih menurut gue si produsen ini, dan gue penjualannya gila banget sih, dari ribu-ribuan dan harganya lumayan mahal, 100 ribuan ya, bahkan yang paling murahnya seharga 70 ribuan setahu gue. Tolong infoin kalau misalnya ada yang lebih murah lagi. Tapi ya gue jelas gak tahu ya, ini gue sendiri nggak beli karena gue juga buat apaan beli gitu. Gue juga nggak pengen camping ngusir ular gitu. Kalau di rumah juga gue pakai garam beriodium yang harganya cuman 10 ribu kali ya, 5 ribu kali ya gitu. Istri gue juga yang beli malahan. Dan buat teman-teman semua yang emang lagi punya produk fisik atau produk digital gitu ya, tolong ditentukan gitu customer behavior-nya, niche-nya. Nah, ini si garam Rukiah ini tuh customer behavior-nya jelas banget. Orang-orang yang sudah mengenal Islam, orang-orang yang percaya sama klinik, orang-orang yang punya kebiasaan sama ya gitu, magis gitu. Jadinya dapet banget gitu. Dan ini pasti laku banget gitu di kalangan orang-orang yang percaya sama seperti itu gitu. Dan gue nggak tahu ini dari seller apa agen juga gitu, gue nggak tahu. Terus ya ini akan, dan ini saran gue ya, apapun teman-teman jualannya, produknya apapun ya, bener-bener paling penting di awal tuh tulis niche marketnya. Misalnya sampo kucing gitu ya, jangan jualan cuma sampo kucing aja, tulis aja deskripsinya, sampo khusus kucing Persia dengan bulu gelap misalnya. Jadi jelas orang mau beli yang kucingnya bulunya gelap, belinya tuh ke produk lu gitu. Jadi jangan umum banget, jangan jual sampo kucing. Udah jangan jual sampo kucing Persia. Jangan terlalu luas lagi. Nicin lagi, kasih lagi labeling dalamnya lagi gitu. Dan itu harus bener ya, jangan ngebohong loh. Itu memang bisa buat sampo kucing gitu, emang buat kucing Persia juga gitu. Nah, urusan untuk bulu gelap atau terangnya, nah itu tuh sebenarnya kebanyakan orang-orang tuh bikinnya itu untuk semua bulu, tapi memang dia akan mengkhususkan satu bulu aja supaya orang ingat bahwa oh kucing gua terbagi jadi bulu terang apa bulu gelap ya gitu. Oh ternyata kucing gua bulunya nih coklat gelap kali ya, oke gelap berarti gue beli yang versi gelapnya, kayak gitu. Lu itu gimmick sebenarnya, cuman memang
penting gitu, karena untuk menjelaskan apa ya, karena untuk memperjelas kebutuhan si market itu sendiri gitu. Karena market kadang-kadang kalau nggak disentil ya nggak gitu bahwa oh iya ada ya ternyata kucing bulu gelap sama bulu terang gitu teman-teman. Jadi itu yang harus di apa namanya disasar gitu. Dan berbagi cerita lagi ya, gue pernah juga jualan tuh semprotan pengusir tikus. Itu tuh udah laku ribuan dalam waktu 3 bulan, alhamdulillah atas izin Allah. Itu gue pakai angle muslim juga teman-teman, tapi gue beneran pakai angle muslimnya nggak yang aneh-aneh. Jadi gue tuh angkat market muslim, yang mana dalil di muslim itu kan boleh membunuh tikus, cicak, dan hewan bertaring ya kalau mengancam kan. Nah jadi kalau tikus sama cicak memang udah harus dibunuh tuh, ngancem nggak ngancem mah dibunuh itu mah gitu kan, karena ngerusak. Nah gue ambil dalil tentang tikus itu tuh, gue angkat terus di produk gue, sampai akhirnya orang sadar bahwa oh ya gue perlu nih semprotan tikus ini gitu. Gue jualan juga racunnya, gue juga jualan semprotan pengusirnya. Jadi kalau ada orang yang males ngeracunin tikus dan dia matinya sembarangan, kan males tuh orang ya, abis diracun dia mati sembarangan, jadi bau juga, jadi bangke juga. Nah kan orang males tuh. Nah ada yang kayak gitu. Nah gue jualan juga solusinya, itu lu pakai semprotan ini, lu semprotin selama seminggu di area-area yang kira-kira ada pipis tikus atau ada kotoran tikusnya, maka insya Allah itu nggak akan ada tikus lagi tuh selama beberapa bulan. Itu gue udah praktekin di rumah gue sendiri dan beberapa rumah teman-teman gue juga, di customer udah beli gitu. Akhirnya memang works gitu. Nah terus racun juga gitu, gue ambil angle-nya ke orang yang udah kesel banget sama tikusnya. Ya udah dalilnya ada nih, boleh kok ngebunuh tikus, dah pakai aja ini, bunuh dah gitu. Jadinya produk gue tuh alhamdulillah tuh naik tuh di sosial media dan produk gue kencang gitu. Alhamdulillah penjualan di Tokopedia sama di Shopee-nya lumayan kencang banget. Jadi gitu teman-teman, lu harus tahu produk lu tuh bergerak di niche apa, targetnya siapa. Kalau emang udah tahu dan emang udah jelas, jualannya enak, kontennya enak. Karena mau nggak mau, era ini tuh jualan tuh harus pakai konten teman-teman. Ngarahin orang masuk tuh pakai konten. Udah nggak bisa lagi kita berharap organikan yang secara nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja viral, jangan gitu. Itu tuh nunggunya lama. Mendingan kita ngonten aja, itu datengin traffic ke toko kita, dan ya semakin banyak traffic yang masuk, semakin banyak potensi penjualan yang akan terjadi gitu ya. Ya paling gitu ya sekilas tentang garam Ruqyah. Semoga nggak ada yang benar-benar percaya bahwa garam itu bisa ngusir jin gitu. Gue sih aneh banget gitu. Barakallahu fikum.